Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Rosmina MIT sebagai dosen pengampu yaitu dosen mata kuliah Data Science. Pada hari ini saya Susi Lestari akan mempresentasikan mata kuliah Data Science dengan materi akurasi algoritma klasifikasi pada software RapidMiner dan WK. Baik, langsung saja. Apa definisi dari data mining? Data mining atau knowledge discovery in database adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengolah data dalam jumlah yang besar agar mendapatkan pengetahuan baru. Data mining memiliki 4 fungsi dasar yang biasa kita temui, yaitu ada fungsi klasifikasi, yang dimana fungsi ini merupakan fungsi untuk menemukan model untuk menggambarkan suatu kelas dari data. Dengan klasifikasi ini mampu mempelajari dari data sehingga mampu meramalkan kecenderungan data. Yang kedua, fungsi prediksi. Fungsi ini digunakan untuk menemukan pola data menggunakan variabel dalam memprediksi variabel lain yang belum diketahui jenisnya. Yang ketiga itu fungsi deskripsi. Fungsi ini digunakan untuk menemukan karakteristik data. Dan yang terakhir fungsi asosiasi. Fungsi ini digunakan untuk menemukan hubungan yang ada pada nilai atribut dan banyaknya data. Dan sekarang aplikasi atau software data mining, khususnya pada algoritma klasifikasi yaitu ada RapidMiner, WK, Orange, KNIME, SPSS, dan sebagainya. Namun aplikasi yang dianggap mirip atau mudah digunakan dan tidak perlu bingung dengan penggunaan bahasa programan yang rumit adalah RapidMiner dan WK. Nah, langkah-langkah keduanya hampir sama, yaitu hanya memasukkan data atau import data ke dalam aplikasi, kemudian memilih algoritma, lalu mendapatkan hasilnya. Kedua aplikasi ini bersifat terbuka sehingga dapat digunakan tanpa pembayaran dan mempunyai beberapa algoritma klasifikasi yang sama seperti Naive Bayes, Random Forest, Random Tree, SVM, Decision Tree, dan masih banyak lagi. Berikut terkait penjelasan algoritma klasifikasi. Yang pertama ada Naive Bayes. Naive Bayes classifier adalah salah satu metode pengklasifikasian sederhana yang sering digunakan karena mudah diterapkan dan memiliki hasil yang baik saat diterapkan pada banyak kasus. Sehingga kelemahan dari metode ini sendiri yaitu adanya asumsi atau dengan kata lain kondisi kelas saling bebas sehingga kurang akurat. Adapun pada prakteknya kebergantungan ada di antara variabel, misalnya rumah sakit, yaitu ada pasien, umur, keluarga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Kanier-Snedboard. Algoritma Kanier-Snedboard adalah pendekatan untuk menemukan kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dan lama. Nah, jarak data yang ada ditentukan oleh pengguna yang diwakili oleh K. Nilai K terbaik untuk algoritma ini bergantung pada datanya. Secara umum, nilai K yang tinggi akan mengurangi efek noise pada klasifikasi, tetapi membuat batas antara setiap klasifikasi menjadi lebih kabur. Ada banyak cara untuk mengukur kedekatan antara data baru dan data lama, antara lain yaitu jarak Euclidean dan jarak Manhattan. Nah, apa yang dimaksud jarak Euclidean? Euclidean distance itu digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan jarak antara data dengan rumus Euclidean. Sedangkan Manhattan distance itu digunakan sebagai metode pengukuran jarak yang dihasilkan berdasarkan jumlah selisih antara dua objek data. Nah, contoh dari kasus Canier's netboard ialah misalnya kita menginginkan untuk mencari solusi terhadap seorang pasien baru dengan menggunakan solusi dari pasien terdahulu. Nah, untuk mencari kasus pasien mana yang akan digunakan, maka pasti dihitung kedekatan kasus pasien baru dengan semua kasus pasien lama. Kasus pasien lama inilah dengan kedekatan terbesar yang akan diambil solusinya untuk digunakan pada kasus pasien baru. Yang ketiga itu random forest. Random forest merupakan sebuah metode yang dikembangkan dari metode chart classification and regression trees, yang juga merupakan metode dari teknik pohon keputusan. Nah, random forest ini kombinasi dari masing-masing teknik pohon keputusan yang ada, lalu kemudian digabung
dan dikombinasikan ke dalam suatu model. Ada 3 poin utama dalam metode random forest, yaitu melakukan bootstrap sampling untuk membangun pohon prediksi. Yang kedua, masing-masing pohon keputusan memprediksi dengan prediktor acak. Yang ketiga, kemudian random forest melakukan prediksi dengan mengkombinasikan hasil dari tiap-tiap pohon keputusan dengan cara Mayori-Ford untuk klasifikasi atau rata-rata untuk regresi. Nah, contoh dari random forest itu digunakan di perbankan untuk memprediksi kelayakan kredit dari seorang debitur atau pemohon pinjaman. Nah, dari algoritma inilah membantu kreditur atau lembaga pemberi pinjaman membuat keputusan yang baik apakah akan memberi pinjaman kepada debitur atau tidak. Kemudian yang keempat, ada algoritma decision tree. Algoritma decision tree itu merupakan suatu metode pengklasifikasian yang menggunakan contoh pohon, menyatakan node yang menggambarkan tiap atribut, yang mana daun menggambarkan tiap kelas, juga setiap cabangnya menggambarkan nilai dari tiap kelas. Kemudian ada node akar menyatakan node yang berada paling atas dari pohon. Setiap node ini menggambarkan node pembagi, yang mana tiap node ini merupakan satu masukan dan memiliki sedikitnya 2 keluaran. Leaf node adalah node terakhir, hanya mempunyai satu masukan dan tidak mempunyai keluaran. Pohon keputusan pada tiap leaf node menyatakan label tiap kelas. Pohon keputusan pada tiap cabangnya menyatakan keadaan yang harus diisi dan tiap puncak pohonnya menggambarkan nilai kelas data. Contoh dari decision tree itu menggambarkan suatu karakteristik data mahasiswa, harga penjualan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima yaitu ada support vector machine atau SPM. Nah, adalah teknik prediksi untuk klasifikasi dan regresi. Support vector machine memiliki prinsip dasar pengklasifikasian linear, yaitu kasus klasifikasi dapat dipisahkan secara linear. Namun, kini support vector machine juga mampu menyelesaikan masalah non-linear dengan menambahkan konsep kernel pada ruang kerja multidimensi. Pencarian hyperplane akan dilakukan di ruang ini untuk memaksimalkan jarak antar kelas. Nah, sekarang akan membahas terkait WK atau software yang digunakan pada algoritma klasifikasi. WK atau kepanjangan dari WK to Environment and Knowledge Analysis adalah perangkat lunak pembelajaran mesin populer yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java. WK mencakup kumpulan algoritma dan visualisasi untuk analisis data dan pemodelan prediktif. Algoritma pembelajaran mesin di WK itu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di berbagai data mining. Kemudian yang kedua ada RapidMiner. RapidMiner itu merupakan software pengolah data yang menggunakan prinsip dan algoritma data mining. RapidMiner mengekstrak pola dari big data, kemudian menggabungkan metode statistik, kecerdasan buatan, dan database. RapidMiner memudahkan penggunanya untuk menghitung data dalam jumlah besar menggunakan operator, dan operator inilah yang digunakan untuk mengubah data. Nah, data tersebut digabungkan dengan node di operator. Dan kemudian kita tinggal menghubungkannya ke node dan hasilnya akan menghubungkan ke node hasil untuk melihat hasilnya. Nah, berikut bagaimana sih cara menggunakan RapidMiner? Yang pertama itu import data ke dalam aplikasi terdahulu. Setelah dataset terpasang di RapidMiner, maka bisa sambungkan beberapa operator. Misalnya, data ada yang kurang atau hilang bisa kita sambungkan dengan operator matching. Yang kedua, setelah data lengkap, kita bisa membuat modeling dengan RapidMiner atau hal lainnya. Setiap kita ingin mengerjakan sesuatu, kita akan dibawa ke halaman desain seperti pada gambar di samping yang memperlihatkan halaman desain yang sudah disambungkan dari data dan operatornya. Kemudian terakhir selanjutnya hasil dari halaman desain yang sudah kita jalankan bisa kita lihat di halaman page result. Unconventional
matrix. Confusion matrix itu merupakan evaluasi metode klasifikasi berdasarkan akurasi. Hasil klasifikasi. Akurasi klasifikasi atau akan mempengaruhi kinerja klasifikasi. Untuk melakukan analisis, confusion matrix dapat digunakan. Confusion matrix itu merupakan matriks prediksi yang akan dibandingkan dengan kategori asli pada data masukan. Nah, confusion matrix ini merupakan salah satu perhitungan untuk menghitung nilai akurasi, presisi, recall, dan measure, dan error rate. Berdasarkan jumlah keluaran kelasnya, sistem klasifikasi dapat dibagi menjadi 4. Nah, yaitu ada klasifikasi binary, multi-class, multi-label, dan hierarchical. Pada klasifikasi binary itu data masukan dikelompokkan ke dalam salah satu dari 2 kelas. Nah, jenis klasifikasi ini merupakan bentuk klasifikasi yang paling sederhana dan banyak digunakan. Nah, contoh penggunaannya antara lain dalam sistem yang melakukan deteksi orang atau bukan, sistem deteksi kendaraan atau bukan, dan sistem deteksi penggerakan atau bukan. Yang sementara yang kedua itu ada bentuk klasifikasi multi-kelas. Nah, data masukan diklasifikasikan menjadi beberapa kelas. Sebagai contoh, sistem yang dapat mengklasifikasikan jenis kendaraan seperti sepeda, seperti sepeda motor, mobil, bus, truk, dan sebagainya. Kemudian ada namanya bentuk klasifikasi multi-label. Nah, pada dasarnya sama dengan multi-class, di mana data dapat dimasukkan dalam beberapa kelas sekaligus. Bentuk klasifikasi yang terakhir ada hierarchical. Nah, data masukan dikelompokkan menjadi beberapa kelas, namun kelas tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi kelas-kelas yang lebih sederhana secara hierarkis. Contohnya, dalam penelitian ini, contohnya itu ada arah pergerakan dikelompokkan menjadi 12 arah pergerakan yang tentunya dapat disederhanakan menjadi 4 arah. Nah, pada jenis klasifikasi binary yang hanya memiliki 2 keluaran kelas, confusion matrix itu dapat disajikan seperti pada tabel 1, tabel ini, yang ada positif dan negatifnya. Nah, berdasarkan nilai true negatif atau TN, kemudian false positif atau FP, kemudian ada namanya false negatif FN, dan true positif TP. Dapat diperoleh nilai akurasi, presisi, dan recall. Nilai akurasi menggambarkan seberapa akurat sistem dapat mengklasifikasikan data secara benar. Dengan kata lain, nilai akurasi merupakan perbandingan antara data yang terklasifikasi benar dengan keseluruhan data. Kemudian, nilai presisi. Nah, nilai presisi ini menggambarkan jumlah data kategori positif yang diklasifikasikan secara benar, kemudian dibagi dengan total data yang diklasifikasikan positif. Kemudian yang terakhir ada presisi, dapat diperoleh dengan persamaan 2. Sementara itu recall menunjukkan berapa persen data kategori positif yang terklasifikasikan dengan benar oleh sistem. Nah, nilai recall diperoleh dengan persamaan 3. Yang dimana penjelasannya itu ada TP. TP itu adalah true positif, yaitu jumlah data positif yang terklasifikasi dengan benar oleh sistem. Kemudian ada TN, dan ada true negatif, yaitu jumlah data negatif yang terklasifikasi dengan benar oleh sistem. Dan yang ketiga itu ada FN, adalah false negatif, yaitu jumlah data negatif namun terklasifikasi oleh sistem. Dan yang terakhir ada FP. FP itu merupakan false positif, yaitu jumlah data positif namun terklasifikasi salah oleh sistem. Nah, setiap algoritma klasifikasi itu dapat menggunakan confusion matrix sebagai salah satu cara perhitungan akurasi pada algoritmanya.
Kegunaan dalam mencari nilai akurasi ini adalah mengetahui nilai akurasi dalam memperoleh suatu data sehingga didapatkan suatu performa dalam pengolahan data tersebut. Berikut merupakan rumusnya yang di samping. Nah, untuk nilai akurasi pada WK dan conversion matrix itu terdapat pada gambar 3 yang dimana di A ini merupakan conversion matrix WK dan yang B merupakan conversion matrix rapid manner. Baik, sekian dari penjelasan materi yang saya bawakan, yaitu akurasi algoritma, klasifikasi pada rapid manner dan Waker, dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.